Kasihan kasihan Latar belakang kerajaan Gothalo. Sejarah kerajaan Gothalo terbagi dalam dua periode, yaitu sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Pada awalnya, di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakiu, Saumata, Parang-Parang, Data, Agejene, Bisai, Kalili, dan Seru. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Kala itu, masyarakat dan penguasanya masih menganut kepercayaan animisme. Tomanurong Bainea kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya Tuma Salangga. Nama-nama raja yang memerintah saat kerajaan Gothalo masih menganut kepercayaan animisme. Seperti yang kita lihat di situ, raja-raja kerajaan yang saat masih menganut kepercayaan animisme itu ada Raja Tumanurung Bainea, Tuma Salangga Barayang, Puang Loe Lembang, Tuniata Banri, Karampang Rigoa. Adapun raja-raja setelah menjadi kerajaan Islam, yang pertama Sultan Alauddin I, yang kedua Sultan Malikus Said, yang ketiga Sultan Hasanuddin, yang keempat Sultan Amir Hamidah, yang kelima Sultan Muhammad Ali. Letak Kerajaan Gothalo. Kerajaan Gothalo adalah salah satu kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah kerajaan ini meliputi Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takala, dan sekitarnya. Wilayah ini terletak di sebelah selatan Sulawesi dan berbatasan dengan Teluk Bone di sebelah barat. Kerajaan Gothalo pada masa Islam. Kerajaan Gothalo bersifat maritim dengan dua kegiatan utama, yaitu pelayaran dan perdagangan. Berkembangnya Gothalo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Saudagar Muslim mulai berniaga di wilayah ini. Akhir abad ke-16, kerajaan Gothalo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Islam mulai masuk di wilayah Sulawesi Selatan karena dakwah dari Datuk R.I. Bandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Penguasa Gothalo pertama yang memeluk Islam adalah I Mangarangi Deng Manrabia 1595 sampai 1639 Masehi. Sultan Alauddin I. Tahun kemudian seluruh rakyatnya selesai diislamkan. Menjadi kesultanan Gothalo yang bercorak Islam, rakyatnya sangat terikat pada norma adat yang didasarkan pada ajaran Islam. Kejayaan Kerajaan Gothalo. Kejayaan Kerajaan Gothalo terjadi pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Masa ini, kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan paling kuat dan berkembang di wilayah Sulawesi Selatan. Gothalo pada masa kejayaannya dipimpin oleh beberapa raja yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, seperti Sultan Hasanuddin dan Sultan Alauddin selama masa kejayaannya. Gothalo juga menjadi pusat perdagangan yang penting di Indonesia Timur. Raja Gothalo berhasil menjalin hubungan dagang dengan banyak negara, termasuk Jepang, Tiongkok, dan Belanda. Penyebab runtuhnya kerajaan Gothalo terbagi menjadi 3 faktor, yaitu Perang Makassar, perpecahan internal, penyingkiran Islam. Yang pertama, Perang Makassar. Perang Makassar adalah konflik bersenjata antara VOC Belanda dengan kerajaan Goa yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ini terjadi pada tahun 1667 di mana pasukan VOC yang didukung oleh kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi berhasil mengalahkan Goa akibat kekalahan ini. Goa terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang isinya sangat merugikan, yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah oleh VOC dan penyerahan wilayah kekuasaan. Perpecahan internal. Selain konflik eksternal, Goa juga mengalami konflik internal. Rebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan melemahkan persatuan Goa. Hal ini membuat kerajaan rentan terhadap serangan dari luar. Yang ketiga, penyingkiran Islam. VOC menggunakan agama sebagai politik adu domba. Mereka mendukung kekuatan-kekuatan Islam lainnya di Sulawesi untuk melawan Goa. Akibatnya, kerajaan-kerajaan sekutu Goa yang beragama Islam berbalik memusuhi Goa. Jalur perdagangan dunia dari Laut Mediterania ke Samudra Atlantik menyebabkan kurangnya keuntungan yang diperoleh Goa dari perdagangan rempah-rempah.
semakin menyebabkan melemahnya perekonomian kerajaan.